Kekuatan yang digunakan oleh Kristen untuk bertahan tinggal satu. Apa itu, saudara-saudara? Oknum yang mereka sebut Roh Kudus. Ini yang membuat mereka bertahan. Pertanyaannya sekarang adalah, Roh Kudus, Roh Suci mana yang mengajarkan makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, menyembah Kristus? Roh Kudus mana yang menghantarkan seperti itu? Roh Kudus mana yang membimbing bahwa utusan Tuhan yang suci ini mati terkutuk di atas salib? Roh Kudus mana yang mengajarkan kemudian bahwa seluruh makanan yang diharamkan itu halal? Roh Kudus mana yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan yang menghantarkan Bani Israel selamat sebagai perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah tinja, skubalon, kotoran, sampah? Roh Kudus mana yang menghantarkan manusia menajiskan diri mereka dengan makan-makan yang diharamkan, yang diatur dengan ketat oleh Tuhan kepada kaumnya Bani Israel? Tinggal satu ini. Makanya setiap saya berdiskusi dengan orang Kristen, maaf nih, kalah data sudah pasti, argumentasi sudah pasti. Di mana kemenangannya? Ketika dia mengatakan, kamu bisa berkata seperti itu Bang Suma karena di dalam dirimu tidak ada Roh Kudus. Cuman itu doang. Akal sudah nggak berfungsi lagi, udah kalah dia. Tidak ada. Ritme penyampaian sudah tidak berlaku. Dalil yang dibawa sudah usang. Dihantam semuanya oleh Yesus itu sendiri. Hidup kekal. Bukankah yang kita kejar itu adalah hidup kekal? Kristen ke gereja mencari hidup kekal. Islam ke masjid mencari hidup kekal. Kenapa kita lupa konsep resep yang Yesus dengan terang mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3? Apa kata Yesus? Sederhana kok. Hidup kekal itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Subhanallah. Islam jauh dari Yesus. Islam bukan kaumnya Yesus. Islam tidak menggunakan kitab yang menceritakan Yesus, perihal Yesus dari A sampai Z. Oleh Islam nggak pakai. Islam bukan hidup sesama Yesus. Islam jauh dari Yesus. Tapi kaidah keislaman adalah Yesus Rasul Allah bagi Bani Israel. Menurut Yesus, Islam selamat gak? Selamat. Kenapa? Tuhan yang mengutus Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus sendiri yang datang ke tengah-tengah Bani Israel adalah Rasul yang mulia, utusan Tuhan. Islam selamat? Selamat. Bagaimana dengan Kristen? Apakah orang Kristen mengakui bahwa Tuhan yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan? Mulut mengatakan, iya. Yesus ini siapa? Tuhan. Gugur. Tadi katanya satu-satunya Tuhan yang ada di langit. Yang kata Yesus lebih besar daripada aku. Yang kata Yesus tidak bisa kau lihat, tidak bisa kau dengar. Sekarang di meja Kristen dia mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan yang setara dengan Bapa. Gugur. Gugur konsep pertama. Hidup kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Ternyata Kristen batal di situ. Karena Kristus juga adalah Tuhan. Karena Roh Kudus burung merpati juga adalah Tuhan. Gugur Kristen. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, bagaimana itu Bang Suma? Apa polanya? Jangan Al-Quran, terlalu berat. Lalu polanya gimana? Ucapan Yesus. Di mana itu Bang Suma? Yohanes 17 nomor 8. Kita dengarkan baik-baik dalil ini. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Segalanya mereka telah terima. Dan mereka telah tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti seluruh rangkaian firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan selama 3 tahun kepada pengikutnya, menghantarkan pengikutnya mengakui rentetan firman yang diterima dan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, menghantarkan mereka percaya kalau Sang Yesus adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Selesai bukan? Jadi gimana dong sekarang? Kristen bisa nggak mendudukkan Yesus itu sebagai Rasul? Nggak bisa. Kenapa? Karena ke gereja nyembahnya Yesus. Kenapa mereka menyembah Yesus? Karena itu katanya, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Artinya siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapa. Siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa. Siapa yang menombak aku, dia menombak Bapa. Siapa yang mematikan aku, dia sama halnya dengan mematikan Bapa. Siapa yang meludahi wajahku, sama halnya meludahi wajah Bapa. Apakah seperti itu ajaran Yesus? Ternyata dibantai Yesus di dalam Yohanes 8:29, Yohanes 8 nomor 17, 15, 17, 18, 19, dan juga Yesus membantah di dalam Yohanes
14 nomor 31. Dunia harus tahu. Nih, Yesus mengatakan nih, dunia harus tahu. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu. Maksudnya, orang Indonesia harus tahu. Keturunan kalian sampai kiamat harus tahu. Dunia harus tahu. Bahwa, apa kata Yesus? Bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Aku senantiasa melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Maksudnya apa ini? Yesus ingin pamer apa ini? Dunia harus tahu bahwa aku adalah apa? Aku adalah Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan, gitu. Aku adalah Rasul Tuhan yang senantiasa tunduk takut berserah diri kepada Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus seorang Muslim yang taat. Dunia harus tahu kalau aku adalah seorang Muslim. Orang yang taat mendengarkan firman Tuhan. Orang yang selalu membuat Tuhan berkenan dalam hatinya. Karena saya senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan dan aku laksanakan. Yesus seorang Muslim. Maka konsep yang muncul kemudian, La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Ibrani berapa itu? Disebut Yesus itu adalah Rasul besar. Ibrani 13 nomor 8 atau apa? Coba teman-teman. Ya, gini Bang. Jadi tadi abang bilang apa, maksudnya Paulus itu begini ya. Paulus itu dia bertemu dengan Yesus itu bukan dia sekedar mendengar suara atau mendengar cahaya ya, tapi dia Tuhan Yesus membuktikan langsung bahwa dia itu mengaku itu karena apa? Buta mata, tiba-tiba matanya buta ya. Lalu abang semua bernarasi begini karena dia datang membawa namaku begini. Saya tanya abang semua, Paulus itu apakah nabi? Kan bingung abang semua nanti. Yesus kenapa ke situ? Kenapa ke situ larinya? Bingung kan? Abang semua bingung kan? Saudara, kenapa larinya ke sana? Hah? Begitu, makanya itu jangan ke situ Bang Suma. Nanti aku kenapa larinya ke situ, saudara? Saya kan memberikan materi terkait apa yang Yesus katakan kepada Bani Israel muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu datang, memakai namaku, mengatasnamakan aku, menjual namaku, ngaku-ngaku bertemu aku, mengaku diutus aku, mengaku rasulku, mengaku bertemu aku. Sebelum itu terjadi, kamu muridku terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, diserahkan ke rumah ibadah, dipenjara, dan juga dihadapkan kepada penguasa-penguasa. Pertanyaan saya, siapa oknum yang datang menganiaya murid Yesus? Jawab. Itulah Abang Suma tidak mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Jawablah. Iya ya. Jadi murid-murid Yesus atau dengan Paulus itu ya, Yesus itu atau yang mengajarkan ajaran Yesus itu bukan Paulus ya, bukan Paulus dulu Yesus sejaman dengan Paulus. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi Bang, pertanyaan saya. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Ya. Itulah penyesatnya. Ya, silakan. Bukan penyesatnya, tapi orang yang menganiaya Yesus atau murid Yesus itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Yesus. Itu jawabannya. Siapa orangnya yang menganiaya Yesus itu, yang menganiaya murid Yesus itu siapa? Ya itulah orang-orang Yahudi yang tidak suka. Termasuk Paulus. Siapa? Termasuk juga Paulus yang tidak mengenal Yesus itu. Berarti sudah terjawab. Itu sudah terjawab kan? Terjawab bagaimana? Emangnya terjawab. Waspadalah kepada penyesat. Dengar. Waspadalah kepada penyesat. Siapa penyesat itu? Yang menganiaya murid Yesus. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Boleh sebut nama? Karena aku bilang orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Yesus. Iya, nggak usah orang-orang, Bang. Nggak usah orang-orang. Yang menganiaya murid Yesus itulah penyesatnya. Siapa orang ini?
Ya termasuk Paulus, dia kan nggak suka ajaran Berarti Yesus. penyesatnya adalah Bukan penyesat, dia tidak suka dengan ajaran Yesus. Dalilnya mengatakan waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan, sebab dia akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Siapa dia ini? Dia yang menganiaya, menangkap engkau. Anda sudah menjawab. Yang menangkap murid Yesus itu Paulus. Lalu penyesatnya siapa? Bang Handi gitu. Hah? Bang Handi penyesatnya. Hah? Saudara, ayolah lembutkan hatimu, lembutkan. Jangan memperbodoh diri. Kita udah dewasa, kita dikasih akal oleh Tuhan. Silakan silakan. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Siapa Paulus. Penyesat itu? Ya, dulu aku jawab dulu Bang ya. Ya, siapa penyesat itu? Ya udah apa aku bilang Paulus tadi, dengar dulu ya. Nah, dengar, berarti ya. penyesatnya adalah Paulus. Iya, Apa makanya nama dengar dulu. agama orang-orang pengikut Paulus? Kok belum jawab sih? Dengar dulu, jangan menang sendiri ya. Karena orang Apa itu mencari nama kebenaran bukan dari apa dilihat suara gelar kita. murid-murid Yesus Paulus pertama kali di Antioquia? Ini kan aku mau jelasin gimana ya. Ya, habis ini Bang, habis ini Ajaran abang boleh ngarang. Apa nama gelar pengikut Paulus di Antioquia? Ya dulu itu ya dibilang pengikut Yesus itu yang disebut yang mengikuti ajaran Yesus itu. Itulah namanya Nasrani, Kristen. Kristen. Oke, 10 detik saudara-saudara dimanapun saudara berada. Hari ini kita sudah mendengarkan berdasarkan Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Pelaku penganiayaan adalah Paulus, yang menganiaya murid Yesus adalah Paulus, penyesat itu adalah Paulus. Nama agama yang didirikan oleh Paulus di Antioquia adalah Kristen. Selamat datang kepada kebenaran. Oke ya. Ya, jadi mantap ya. Bagus juga Bang semua ini ya. Sama aja ya, kebenaran tetap kebenaran, dengar ya. Orang yang pertama mendirikan agama Kristen atau ajaran Yesus itu bukan Paulus. Makanya itulah patokan kami ya. Kami ikuti ajaran Yesus yang diajarkan oleh murid-murid Yesus, yang dilanjutkan oleh Paulus juga, yang bekerja sama dengan murid Yesus mengajarkan tentang ajaran Yesus. Itulah yang kami pegang ya. Bukan kami mengikuti Paulus ya. Kami ikuti ajaran Yesus yang diajarkan didirikan pertama, jemaat pertama didirikan oleh Rasul Petrus ya. Bahwa inilah jemaat yang pertama kudirikan di atas batu ya. Itulah yang kami ikuti ya. Makanya dilanjutkan bersama-sama ajaran Yesus dengan Paulus itu oleh murid-muridnya ya. Yang membawa ajaran Yesus bukan Paulus. Ajaran pertama adalah murid-murid Yesus itu yang kami akui, kami imani, bukan Paulus. Kami ikuti ajaran Yesus yang mereka ajarkan, yang diajarkan pertama kali oleh Rasul Petrus, jemaat pertama yang didirikan oleh Rasul Petrus. Ya itu. Jadi tidak gimana pun perkataan Abang Juma juga, kalau menurut kami orang Nasrani percaya, orang Kristen yang udah mengakui atau mempelajari Kristen sama juga, tidak bisa kami terpengaruh ya itu. Ya silakan Abang Juma bernarasi aja. Oke Bang. Iya, jadi apalagi yang mau dibahas kalau sudah sudah nyata? Kan sudah nyata, kan aku bilang tadi Abang Suma bernarasi tentang Paulus, mau begini Paulus itu penyesat atau pembunuh begini kan tadi aku udah bilang ya. Paulus itu sebelum mengenali Yesus dia pembunuh, dia itu menganiaya Yesus. Kenapa? Dia tidak suka melihat kebenaran, dia tidak mau melihat mukjizat Yesus ya. Dan Paulus ini bukan dia mengajarkan ajaran Yesus pertama kali ya, tapi yang mengajarkan ajaran Yesus pertama kali adalah murid-murid Yesus sendiri, orang Yahudi yang hidup sejaman bersama-sama mengikuti Yesus. Ya, itu orang yang mendirikan pertama jemaat pertama. Ya, yang mengajarkan tentang ajaran Yesus pertama adalah Rasul Petrus. Ya, makanya di situ kami akui, itu bukan kami akui ajaran yang lain-lain ya. Makanya di setelah itu murid-murid Yesus bersama Paulus setelah bertobat itu bersama-sama mengabarkan atau menginjili manusia di mana-mana itu. Oke Bang, lanjut. Ya, apalagi yang mau dilanjut? Ya udah selesai. Kristen ini adalah orang banyak yang disesatkan oleh penyesat. Udah. Apa yang mau kita bahas lagi? Nggak ada lagi. Sudah tergenap dan terjawab. Sudah. Karena memang di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5,
Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi banyak orang yang akan menyesatkan banyak orang lain itu adalah Kristen. Bayangkan, Kristen 2 miliar. Kalau masing-masing memiliki visi misi untuk menjadi misionaris, satu orang saja untuk memurtadkan orang lain, berarti 2 miliar kali 1 itu berapa? 2 miliar orang kalian sesatkan masing-masing. Udah selesai diskusi kita. Nggak ada lagi yang perlu kita bahas. Udah terjawab. Gemafar, betul. Tidak perlu lagi kita membahas yang lain. Apalagi yang mau kita bahas. Ternyata sudah terjawab. Penyesat itu adalah Paulus. Yaudah selesai. Sekarang saatnya Anda untuk berbenah. Ambil semua barang-barang Anda yang ada di gereja, tinggalkan. Masa Anda mau merelakan diri Anda masuk ke dalam neraka bersama dengan penyesat? Anda bodoh namanya, itu bodoh berarti. Sudah tahu itu adalah satu kesesatan masih diikutin, berarti itu bodoh. Inilah yang sering saya katakan. Di mana Yesus itu menubuatkan Paulus tentang penyesat ini? Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Apa kata Yesus di sana? Dikatakan begini, apabila roh jahat, roh iblis keluar dari manusia yang dimaksud di sini Paulus, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari penghentian. Kan nanti dia ke Damsyik ketemu nanti di situ. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu iblis ini berkata, aku akan kembali kepada orang yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah iblis itu dan mendapati rumah itu kosong. Maksudnya rumah itu adalah orang. Bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh iblis yang lain yang lebih jahat daripadanya. Dan 8 roh iblis ini masuk ke dalam rumah atau orang jahat tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih jahat, lebih buruk daripada keadaannya semula. Kenapa itu bisa dikatakan sebagai Paulus? Karena Yesus menutup kalimatnya. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti kalian orang Kristen, kalau berdasarkan nubuatan ini, dalam tubuh kalian itu ada 8 iblis yang bercongol di dalam. Yang menghantarkan kalian susah untuk mendengarkan kebenaran, susah untuk mengikuti instruksi Yesus, susah mendengarkan apa yang kemudian Yesus sampaikan, susah menerima pengajaran Yesus yang Yesus uraikan, susah menerima Yesus yang menjelaskan dirinya adalah utusan Tuhan. Siapa itu? 8 iblis yang menutup akal sehat kalian. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalau cuma 1 iblis mungkin kalian masih bertahan. Ini 8. Jadi siapa yang bisa mengeluarkan iblis itu? Kami nggak bisa meruqyah kalian. Kalian non muslim. Yang bisa kemudian membuat iblis itu keluar adalah akal sehat kalian. Kalau kalian kemudian bermimpi masuk surga, sementara kalian tidak sunat, itu mustahil. Kalau kalian mengatakan diri kalian anak-anak Tuhan, tetapi makanan kalian adalah makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala, itu mustahil. Kalau kalian kemudian bermimpi masuk surga, sementara tubuh kalian mengalir darah babi, darah anjing, darah tikus, itu adalah mimpi semata. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau Anda tetap berada dalam keadaan yang sekarang, baca Yesaya 66 nomor 17-18. Aku Tuhan akan datang membawa api yang menyala-nyala dan membakar seluruh manusia yang makan babi dan balau tikus. Dan kalau Anda masih tetap ngotot kemudian, maka Yesus akan datang kedua kalinya untuk mengusir kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kami umat Islam, para apologet Islam, 24 jam bahu-membahu dengan sisa kekuatan, dengan sisa tenaga, dengan rasa ngantuk, rasa haus, rasa lapar, tanpa dibayar, tanpa sanjungan, tanpa pujian, tanpa ketenaran, tanpa digaji, tanpa dibayarkan apapun yang kami butuhkan. Siap membantu kalian 24 jam yang kami terima hujatan, penistaan, laporan polisi, dikucilkan, dibilangi boneng, dibilangi sapam, dibilangi seluruh hinaan, hujatan. Padahal tujuan kami adalah menyelamatkan kalian. Apa yang kami dapatkan?
Maksud apa yang kami berikan kepada kalian? Apa input positifnya kepada kami? Tak ada. Dari segi materi tak ada. Dari segi nama tak ada. Dari segi pangkat tak ada. Dari segi nama baik dan seterusnya itu tak ada. Dan bukan itu yang kami inginkan. Kami hanya karena kasih. Perintah Al-Quran. Ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf. Ajarkan kebaikan, sebarkan kebaikan, tebarkan kebaikan, harumkan kebaikan, harumkan, gaungkan kemudian kebaikan itu. Supaya apa? Supaya orang tercerahkan dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami mau. Kami tidak menginginkan harta dan seterusnya. Ya, silakan saudara. Ya, oke Bang Suma ya. Ya, Bang Suma menjelaskan panjang lebar ya. Aku bilang ke Bang Suma, kalau Bang Suma jawab pertanyaan saya ini, saya mualaf Bang Suma. Serius saya. Kalau Bang Suma sanggup menunjukkan data yang benar ya. Karena udah banyak panjang lebar Bang Suma ya. Kalau Bang Suma sanggup menjawab atau membuktikan pertanyaan saya ini, saya mualaf. Saya dengan keluarga saya. Silakan Bu, saya tidak punya kekuatan untuk membuat Anda mu'alaf. Yang bisa membuat Anda mu'alaf itu adalah Anda sendiri, dikarenakan Anda menggunakan akal Anda. Silakan Anda bertanya. Kalau saya tidak sanggup menjawab, itu karena saya manusia biasa. Saya bukan malaikat, saya bukan nabi. Dan kalau pertanyaan Anda itu saya tidak bisa jawab, izinkan saya belajar 24 jam. Besok Anda boleh naik kembali ke sini untuk bertanya pertanyaan yang sama. Silakan. Oke Bang Suma ya, tapi cuman pertanyaan ini ya saya mau bertanya juga tentang agama Abang. Iya. Ya. Kalau Abang Suma menjawab pertanyaan saya ini, ya saya mualaf dan saya bilang ke keluarga mualaf bersama saya. Karena saya kembalikan kepada Allah. Silakan. Oke ya. Jadi di sini saya bertanya tentang keimanan Abang ya. Iya. Lalu Abang sanggup membuktikan dan sanggup menunjukkan saksi mata Muhammad sendirian di tempat Gua Hiram menerima wahyu itu. Saksi mata ada saya mualaf Bang bersama keluarga saya. Serius Bang. Oke. Iya itu saja Bang, terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Ketika ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, rasulan mubashshirina wa munthirina li alla yakuna linnas 'alallahi hujjah ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Rasul itu adalah sebagai pembawa wahyu, kabar gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul yang diutus itu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat sebelumnya Allah mengatakan wa rasulan kad qasasnahum alaik min qablu wa rasulan lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah aku kisahkan kepadamu wahai nabiku. Ada rasul yang aku kisahkan kepadamu di mana nabi itu, rasul itu datang sebelummu, dan ada beberapa rasul yang tidak aku kisahkan kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Nah, di ayat ini, khususnya di Al-Quran surah An-Nisa ayat 166, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukan Allah kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya, dan para malaikat pun menjadi saksi, dan cukuplah Allah menjadi saksi bagimu. Kalau kesaksian manusia, saya masih ragu. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang sudah menjadi saksi, maka apa yang saya harus ragukan? Anda baca di dalam kitab Bukhari nomor 2,
di situ Siti Aisyah menjadi saksi kenabian Rasulullah. Bukhari 2 diceritakan di sana bagaimana Siti Aisyah yang menjadi saksi atas wahyu yang diterangkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikatakan kepada Nabi Muhammad bahwa ketika Nabi Muhammad mengatakan, datang kepadanya seorang yang bertanya, kemudian diceritakan oleh Abdullah bin Yusuf dan mengabarkan dari Malik, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya dari Aisyah, ibu kaum muslimin, bahwa Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahyu datang kepadaku, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang kemudian datang malaikat menyerupai seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkan oleh malaikat tersebut. Aisyah pun berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti, dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Siti Aisyah menjadi saksi kedatangan malaikat Roh Kudus kepada beliau, memberikan wahyu kepada beliau. Di mana tertulis? Bukhari nomor 2. Sahih. Al-Quran surah Al-Isra ayat 96. Allah subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan. Di sana diterangkan oleh Allah bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima penjelasan yang akurat dari Allah. Kul, katakan wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada dunia, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Dan sungguh Allah maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi Al-Quran itu tidak butuh mata orang memandang. Tidak butuh ada kesaksian-kesaksian orang. Nggak butuh. Cukup Allah yang menjadi saksi. Cukup malaikat menjadi saksi. Cukup Nabi Muhammad menjadi saksi. Cukup sejarah menjadi saksi. Alam semesta ini menjadi saksi. Waktu yang menjadi saksi. Ilmu pengetahuan yang menjadi saksi. Seluruh aspek unsur dunia, langit dan bumi menjadi saksi akan kebenaran Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu. Tidak ada yang bisa membantah itu. Kalau Anda kemudian memperbandingkan, oh nggak ada manusia yang lihat. Siapa yang melihat Nabi Musa menerima wahyu di atas bukit Sinai? Masya Allah. Syukran Bunda Mila. Siapa yang melihat Nabi Musa menerima wahyu di bukit Sinai? 5 kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Siapa saksinya? Siapa saksi melihat Adam berbincang-bincang dengan Tuhannya di Eden? Tak ada saksinya. Siapa saksi kemudian melihat Nabi Abraham alaihi salam ketika Tuhan datang memerintahkan kepadanya untuk mengorbankan anak tunggalnya? Tak ada saksi. Siapa saksi turun ke bumi? Siapa saksi melihat Elohim turun ke bumi, masuk ke dalam rahimnya Maria menjadi Yesus? Gak ada saksi. Orang Kristen menjadi Kristen tak ada saksi Lukas berbicara dengan Yesus. Orang Kristen membenarkan ajaran Yohanes, tak ada saksi melihat Yesus bertemu dengan Yohanes, penulis Yohanes maksud saya. Orang Kristen menjadi Kristen karena kitab Markus, tidak ada saksi Markus bertemu dengan Yesus. Orang Kristen menjadi Kristen, tidak ada saksi melihat Yesus bertemu dengan Paulus. Padahal Yesus adalah manusia. Paulus, Lukas, Markus, Matius, pengarang-pengarang buku ini juga adalah manusia. Padahal Yesus turun ke bumi. Mereka penulis Bible ini adalah orang yang ada di bumi. Mereka, Yesus ini ada di Galilea, di Yerusalem. Mereka yang mengaku-ngaku penulis buku ini ada di Yerusalem. Tapi adakah manusia yang pernah melihat mereka bertemu berbincang-bincang? Tak ada satupun manusia yang menjadi saksi. Lalu kenapa giliran menjadi Islam harus ada saksi? Bukankah Al-Quran ini sudah menjadi saksi? Apa yang ditorehkan Al-Quran sudah benar seluruhnya. 1400 tahun Al-Quran menyatakan kebenarannya.
dan ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, fisika, kimia, antropologi, sosiologi, semuanya menjelaskan tentang itu semua. Semuanya kemudian menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran. Alam semesta ini menjadi saksi. Tidak ada kemudian membantah apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Contoh, ketika Al-Quran mengatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu mengawinkan tumbuh-tumbuhan sehingga mereka berbuah. Ternyata diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Apa perlu kesaksian? Ternyata ilmu pengetahuan, ilmu pertanian, ilmu tumbuh-tumbuhan menjadi saksi kebenaran Al-Quran yang diwahyukan 1400 tahun silam, bahwa tumbuh-tumbuhan pun itu ternyata dikawinkan. Lalu kemudian alam semesta ini bersaksi kebenaran Al-Quran tentang sungai yang ada di dalam dasar laut. Al-Quran menyatakan 1400 tahun dalam surah Al-Furqan ayat 53. Adakah kemudian saksi? Alam semesta yang bersaksi. Siapa itu? Sungai yang ada di dasar laut menjadi saksi bahwa 1400 tahun silam Nabi Muhammad sudah menceritakan itu. Nabi Muhammad bukan penyelam. Nabi Muhammad tidak pernah ke laut. Nabi Muhammad tidak punya kapal. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian turun ke dasar laut menemukan sebuah sungai di dasar laut. Kemudian Al-Quran menjadi saksi di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai ayat 17. Bagaimana cara orang atau manusia atau otak manusia itu mengambil keputusan dalam satu perkara. Otak yang ada di dalam kepala kita ini itu dijelaskan oleh Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun silam. Padahal di situ Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan mikroskop. Tidak ada alat untuk mendeteksi otak. Tapi kenapa Rasulullah kemudian mampu menjabarkan itu? Berarti ilmu pengetahuan hari ini, berarti kepala-kepala yang terpasang di batok kepala manusia, itu yang akan menjadi saksi ketika mereka menggunakan akal untuk sampai kepada Al-Quranul Karim. Belum lagi ketika diceritakan tentang teori Big Bang. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 30. Teori ini yang menjadi satu sumber ilmu pengetahuan di atas muka bumi. Dengan menggunakan disiplin ilmu apapun, semua ilmu pengetahuan akan mengiyakan. 1400 tahun silam, ternyata teori Big Bang menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Bagaimana tentang black hole, lubang hitam, tempat di luar angkasa yang merupakan lubang hitam? Diterangkan dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 15 nomor 16. Pada zaman Rasulullah belum ada pesawat. Kenapa Rasulullah bisa mengetahui tentang tata surya yang ada di atas sana? Itu menjadi saksi tentang kebenaran Al-Quran. Apa yang datang kepada Nabi Muhammad tidak perlu kemudian ada saksi manusia, tapi alam semesta ini semuanya menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran. 1400 tahun silam belum pernah ditemukan adanya api di dasar laut. Belum ada orang yang sampai ilmunya ke sana. Belum ada kemudian alat yang canggih untuk menemukan alat itu. Tetapi alam semesta, lagi-lagi api yang ada di dasar laut menjadi saksi kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6, Rasulullah Muhammad SAW sudah menjelaskan jauh lebih dulu sebelum alam semesta menyatakan kebenarannya. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 3. Jari-jari manusia seluruhnya yang ada di atas muka bumi ini menjadi saksi akan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Al-Quran Al-Qiyamah menjelaskan tentang sidik jari. Subhanallah. Al-Quran tidak butuh kesaksian orang-orang jahiliyah. Al-Quran butuh kesaksian ilmu pengetahuan. Dan baru hari ini semua manusia mengetahui sidik jari di antar satu manusia dengan manusia yang lainnya, meskipun triliunan manusia, tidak akan sama sidik jarinya. Dan itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat ketiga. Lalu bagaimana kemudian proses hujan itu dibentuk? Al-Quran menjadi saksi. Alam semesta ini menerangkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 48. Bagaimana pembentukan hujan itu terjadi 1400 tahun silam. Al-Quran sudah menguraikan itu. Dengan demikian, proses terjadinya air hujan menjadi saksi akan kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian, dua air dalam laut yang tidak mungkin bersatu. 1400 tahun silam kenabian Rasulullah Muhammad SAW sudah menguraikannya. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20.
Bagaimana mungkin? Suatu kemustahilan Nabi Muhammad bisa mengetahui ini. Kalau tidak alam semesta yang bersaksi bahwasanya kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dibuktikan dengan lisannya. Dalam Ulangan 18 nomor 20, apa kata Tuhan di sana? Jika seorang nabi mengatakan sesuatu perkataan biisnillah dengan atas namaku, bismi anoki, dengan namaku, tapi tidak terjadi apa yang dikatakan nabi tersebut, maka nabi itu harus mati karena dia telah melakukan kedustaan yang sangat dahsyat. Padahal Nabi Muhammad mengucapkan satu ucapan yang diterangkan kemudian oleh lisannya melalui wahyu dari Allah. Apa yang diterangkan, apa yang dinubuatkan, bahwa besok hari orang akan menemukan sidik jari, akan menemukan api di dasar laut, orang akan menemukan teori Big Bang, orang akan menemukan sungai di dasar laut, orang akan menemukan bagaimana cara otak mengambil keputusan. Dan alhamdulillah seluruh nubuatan itu tergenapi oleh ilmu pengetahuan. Masih ada lagi. Bagaimana Al-Quran menjelaskan 7 struktur lapis bumi dan juga 7 struktur lapis langit. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 12. Dan hal itu baru ditemukan belakangan ini. Abad ke-20 baru ditemukan hal tersebut. 1400 tahun silam, Rasulullah Muhammad SAW kemudian telah menggariskan kebenaran Al-Quranul Karim, kebenaran kenabiannya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan garis edar tata surya. Bagaimana mungkin seorang nabi yang hidup di 1400 tahun silam, zaman jahiliyah, tidak ada alat, tidak ada sesuatu yang bisa kemudian dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, menerangkan bagaimana garis edar tata surya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Lalu pembentukan kita sebagai manusia juga diterangkan oleh Al-Quranul Karim sebagai saksi kenabian Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Kurang apa lagi? Saksi apa lagi yang dibutuhkan? Saksi apa lagi yang dibutuhkan? Tak ada lagi yang perlu kita saksikan. Maka dengan membaca Al-Quranul Karim, orang yang memiliki akal akan mengatakan, wa ana, dan saya bersaksi tidak ada nabi yang diutus setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah adalah nabi yang terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang perlu diragukan? Kalau dia bukan nabi, kalau dia bukan rasul, bagaimana mungkin uraian-uraian nubuatan-nubuatannya bisa tergenapi hari ini? Sebaliknya, sebuah kebohongan disaksikan oleh orang-orang yang juga adalah tukang bohong, apakah bisa berubah menjadi sebuah kebenaran? Ada Tuhan turun ke bumi menjadi bayi, kemudian mati dibunuh oleh manusia itu sendiri. Kesaksian-kesaksian itu banyak, ribuan manusia mempersaksikan itu konon. Tapi apakah sesuatu yang tidak benar kalau disaksikan oleh orang-orang yang tidak benar, di mana kesaksian-kesaksiannya juga adalah tentu suatu ketidakbenaran? Apakah itu bisa menjadi suatu kebenaran? Tidak. Kebenaran tanpa saksi tetaplah kebenaran. Kebohongan berbanyak saksi tetaplah kebohongan. Itu fakta, itu real. Satu kejadian yang terjadi tanpa saksi tetap aja terjadi. Contoh, ada seorang anak kecil menggunakan sepeda baru. Dengan senang hati dia kemudian menggayung sepedanya sampai ke lorong yang gelap. Dilihat oleh tetangganya. Tetangganya iri, pingin juga membelikan anaknya sepeda, tapi kemudian dia tidak punya duit. Maka muncul siasat untuk menghilangkan anak tersebut. Pada saat anak ini masuk ke lorong yang gelap, diambilnya anak itu, dibunuhnya, lalu dibuangnya ke laut. Sepedanya diambil, dipretelin, dirubah catnya, dan seterusnya. Tak ada yang melihat, tak ada yang menyaksikan. Hari berganti hari, minggu, bulan, tahun, 10 tahun, tak ada yang mengungkap anak ini hilang secara misterius. Pertanyaannya, apakah anak ini tidak dibunuh karena tidak ada yang menyaksikan? Tetap saja dia dibunuh meskipun tak ada yang menyaksikan.
Jadi seperti itu keadaan sebuah kebenaran. Meskipun banyak orang mengaku-ngaku, tapi itu dusta. Contoh, ada 5.000 orang melihat Yesus terangkat ke langit. Siapa orangnya? Kalau hanya modal kayak begitu bisa. Kenapa tanggung? Bilang aja 3 miliar. Banyak orang melihat langit terbelah. Siapa orangnya? Melihat anak manusia, langit terbelah dan seterusnya. Siapa yang melihat itu semua? Jadi saudara, kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Kenapa? Karena kebenaran itu akan menggiring manusia untuk menjadi saksi terhadap kebenaran tersebut. Contoh, ini contoh sederhana. Seorang wanita hamil. Butuhkah kita menjadi saksi untuk memperkarakan wanita tersebut digauli seorang laki-laki? Tentu tidak. Berani tidak kita mengatakan, saya bersaksi bahwa wanita ini habis digauli oleh seorang laki-laki? Kenapa berani bersaksi? Karena saya melihat dia hamil. Berarti untuk menyatakan sebuah kebenaran itu tidak mesti di awal, tapi kita lihat di akhir. Hasil akhir yang kita lihat untuk mengetahui kebenaran awal. Wanita ini hamil, akhirnya dia melahirkan. Artinya kita pun akan mengatakan, aku bersaksi bahwa wanita ini pernah digauli oleh seorang laki-laki. Bohong tidak kesaksian itu? Tidak, tapi dia tidak melihat wanita itu digauli. Ya betul, tetapi endingnya dia melihat wanita itu melahirkan. Jadi apa kesimpulan akal kita? Ternyata kebenaran itu tidak mesti kita hadir di sana, tetapi kita lihat endingnya. Wanita ini melahirkan, bukti bahwa dia sudah digauli, dan kita percaya dia sudah digauli. Kita yakin dia sudah digauli, meskipun kita tidak melihat pada saat dia digauli. Tapi karena dia melahirkan, maka kita dengan ikhlas, ridho, mengatakan wanita ini digauli. Begitulah Nabi Muhammad. Kita tidak ada pada masa pewahyuan Al-Quran, tapi karena kita hadir melihat ending akhirnya, maka kita yakin dan pasti bahwa apa yang terjadi pada diri Rasulullah itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar dilakoni, dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, di dalam kitab saudara diajarkan kemudian untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, anak Tuhan katanya. Itu adalah anak Allah, itu adalah anak Tuhan. Al-Quran kemudian datang kepada Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya orang-orang terdahulu menganggap kemudian bahwasanya orang-orang kafir itu menganggap bahwa Al-Masih itu adalah putra Allah. Al-Quran surah At-Taubah menjelaskan itu. Apa kata Allah? Demikian itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Coba, apakah salah Al-Quran ini? Apakah salah 1400 tahun silam yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah putra Allah? Kata Al-Quran, demikianlah kemudian ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu sebelum mereka. Dari mana Nabi Muhammad SAW itu tahu kalau doktrin Trinitas itu sudah ada sebelum Kristen? Doktrin yang dianut Kristen itu adalah doktrin yang dijiplak dari ajaran kafir pagan sebelum orang-orang Kristen. Sejarah membuktikan Trinitas yang dianut oleh orang Kristen yang meyakini Tuhan itu ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah doktrin yang jauh lebih dulu sebelum Kristen sudah ada, yaitu Mesir. Trinitas yang mereka yakini adalah Osiris, Horus, dan Isis. Masing-masing mereka sebagai Tuhan Bapa, Anak, dan Ibu. Kemudian di ajaran yang lain, Trinitas Trimurti di India,
mereka meyakini adanya 3 oknum, Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Di situ mereka mengatakan Bapa yang memelihara, Tuhan pemelihara, Tuhan senior, dan Shiva adalah pembinasa. Banyak ajaran Trinitas yang diajarkan jauh sebelum Kristen. Di Persia, Mitaisme, mereka memahami, meyakini Mitra sebagai dewa matahari, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan penelitian sebelumnya? Tidak. Tapi seketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir mengikuti ajaran orang-orang terdahulu yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Wakalatil Yahudu Uzair binullah, wakalatil Nasara al-Masih bin Maryam. Masihunillah. Jadi mereka mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah. Mengikuti ucapan-ucapan qauluhum bi afwahihim yudaihuna qaulal ladina kafaru min qabl. Jadi mengikuti ucapan-ucapan orang kafir sebelum Kristen. Artinya Nabi Muhammad menjelaskan sebelum Kristen, sebelum adanya ajaran Trinitas, itu sudah ada Trimurti, ya, Mitratisme dan seterusnya. Artinya bahwasanya Al-Quran ini tidak butuh saksi. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa apa yang dituangkan dalamnya adalah seluruhnya menggiring manusia berakal untuk menjadi saksi atas kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira demikian, saudara. Kami umat Islam tidak mengharapkan kemudian Anda untuk menjadi mu'allaf selain Allah yang akan memberikan petunjuk itu. Tugas kami hanya memberi peringatan. Kami mengharapkan Anda menggunakan akal sehat. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Allah. Kami hanya menguraikan kebenaran itu. Jika mau beriman silakan beriman. Jika ingin kafir silakan kafir. La ikraha fid din. Tak ada paksaan terhadap agama Islam kepada orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Cuman saya ingin memberikan PR kepada saudara untuk sebagai renungan. Kalau hari ini Anda kemudian mengatakan bahwa saya akan menjadi mu'allab kalau ada yang menjadi saksi. Oke, silakan Anda renungkan apa yang saya uraikan. Saya ingin berbalas pantun kepada saudara. Saya juga akan menikah lagi kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya ada saksi melihat Yesus datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku yang begitu tebal. Al-Quran cuma 1 buku. Paulus ada 13 buku. Siapa yang menjadi saksi Yesus datang kepada Paulus memberikan 13 buku tersebut? Kalau Anda bisa menunjukkan satu saksi, besok kita kawin di Senayan. Oke, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadikan sebagai pelajaran. Demikian. Dilanjut. Masya Allah, nggak berada. Makasih banyak Abang Suma udah menjelaskan panjang lebar, ya. Ya, saya terima kasih banyak kepada ya Abang Suma ya, karena yang tadi maaf saya bertanya gitu juga ya sesuai dengan pikiran saya ya, dari itu ya. Ya, tadi saya udah dengar Abang Suma menjelaskan tentang pertanyaan saya. Yang saya tanyakan tadi adalah saksi mata Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira ya. Yang tadi Abang Suma jelaskan tadi ya, untuk manusia tidak ada saksi mata ya. Terus Abang Suma mengatakan bahwa saksi mata pada saat itu adalah Allah itu sendiri ya. Ya, tapi kalau menurut pandangan saya, apakah Allah itu bisa dilihat oleh manusia di dunia, dan bisa manusia di dunia bisa mempertanyakan itu kepada Allah? Kan tidak bisa ya. Ya, di sini saya terima kasih banyak untuk Abang Suma ya, udah menjelaskan panjang lebar tadi. Ya, itu saja. Oke, baik. Sedikit saya menambahkan sebelum diambil alih oleh saudara-saudara sekalian. Pengakuan Yesus di dalam kitab Yohanes 8. Apa kata Yesus nomor 15-nya? Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar,
sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Siapa dua orang ini? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu, dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku, dua. Berarti Yesus membenarkan ajarannya hanya berdasarkan dua saksi. Siapa itu? Tuhannya, Bapa, dan dirinya sendiri. Kalau Nabi Muhammad levelnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ternyata yang menjadi saksi pun malaikat. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun. Cukuplah Allah yang menjadi saksi tentang Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad. Dia turunkan dengan ilmunya dan para malaikatnya pun menjadi saksi. Al-Quran surah An-Nisa ayat 166. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan dua cukup sudah sah. Menurut Taurat dua saksi sudah sah. Aku dan Bapakku. Pertanyaannya, apakah Bapak bisa dilihat? Ternyata nggak bisa dilihat Bapak ini. Berarti menurut kacamata kita, Yesus tidak butuh saksi manusia. Dia cukup dengan Tuhannya saja. Kenapa orang Kristen percaya kepada Yesus? Padahal orang Kristen tidak melihat Bapa. Bahkan melihat Yesus pun kagak. Kenapa percaya? Sedangkan Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad datang ke bangsa Arab. Di situ ada sepupu, ponaan, anak kandung, saudara-saudaranya, cucunya, cicitnya, sebangsanya. Dari runutan sanadnya jelas. Dari Nabi Muhammad ke sahabatnya tidak terputus. Sahabatnya kepada tabi'in tidak terputus. Tabi'in tidak terputus. Sampai kepada umat Islam di Indonesia hari ini tidak pernah terputus. Kami percaya. Diterima sejazirah Arab. Paulus, nama bapaknya pun tidak diketahui. Dia menerima 13 kitab ini dari mana? Siapa jadi saksi yang melihat Paulus menulis? Lalu Paulus menerima dari mana ajaran 13 kitabnya? Roma, Galatia, Filipi, dari mana dia dapatkan ini? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Kitab Roma dari mana? Dari Galatia tadi. dari mana? Dari kemarin. Dari mana? Sebut satu nama. Dari Bapa. Wah, ngawur. Dari Yesus. Nah, dari Yesus. Siapa yang menjadi saksi melihat Yesus bertemu Paulus mengajarkan Roma? Baru satu kitab. Masih ada 12 kitab yang lain. Siapa yang menjadi saksi Yesus datang mengajarkan tentang kitab Galatia? Baru 2 kitab. Masih ada 11 kitab yang lain. Ada saksi? Satu pun tak ada. Hanya pengakuan-pengakuan Paulus sepihak saja. Padahal Yesus itu manusia. Dia pernah turun ke bumi. Harusnya kalau kitabnya Paulus itu adalah kitab yang benar, maka dia wajib hukumnya duduk di meja yang ada Yesus berdiri di depannya sebagai guru. Akulah guru. Berarti engkaulah murid. Ketika aku sebagai guru mengajar, ente harus duduk di depanku, lalu menulis 13 buku itu. Faktanya, ketika Yesus menjadi guru, Yesus tak ada dalam kelas. Paulus tak ada dalam kelas. Dia tidak terdaftar di sekolahnya Yesus. Tiba-tiba saja dia mengarang 13 buku dan berkata, ini buku berasal dari Yesus. Wah, siapa saksinya? Galatia 1, nomor 11, 12. Aku menerima 13 buku, bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Siapa saksinya? Gak ada. Tapi sekonyong-konyong, orang Kristen telan, orang Kristen percaya, orang Kristen imani.
apapun yang tertulis di dalam kitab 13 kitab ini, orang Kristen telan bulat-bulat tanpa bertanya, siapa saksi Yesus datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku yang mengantarkan orang Kristen menjadi Kristen menyembah Yesus. Nabiku Nabi Muhammad menerima Al-Quran selama 22 tahun lebih. Bukan waktu singkat. Ketika kemudian dia menerima wahyu, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Disampaikan, bukan ditelan baik-baik, bukan ditelan sendiri, bukan nanti ditulisnya beberapa tahun kemudian, berpuluh tahun kemudian, enggak. Tapi saat dia menerima, saat itu juga dia sampaikan, wahai sahabat-sahabatku, malaikat Roh Kudus datang kepada aku untuk memberitakan kemudian berita tentang orang-orang beriman. Apa kata Roh Kudus kepadaku? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi Muhammad mengajarkan, bukan hanya sekedar membacakan ayat itu. Nabi Muhammad menguraikan isi kandungan Al-Quran tersebut. Selama 22 tahun ayat ini diterangkan oleh Nabi Muhammad. Ayat ini diuraikan oleh Nabi Muhammad. Ayat ini diisi kemudian ke dalam batin akal umatnya Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Sesungguhnya orang-orang beriman, wahai sahabat-sahabatku, adalah mereka, kata Allah, yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat iman mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini Nabi Muhammad isi kajiannya. Semalam, kemarin, saya mendengarkan wahyu dari Allah. Alladzina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wahai para sahabatku, yang kemarin yang aku sampaikan kepadamu, hari ini Allah datang melalui Roh Kudus menjelaskan siapa mereka yang beriman ini. Kata Allah, alladzina yuqimuna as-salat, yaitu orang yang mendirikan, melaksanakan salat, yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan, yang Allah berikan kepada mereka. Ayo sahabatku, laksanakan perintah ini. Salat, infakkan harta kalian, supaya kalian masuk ke dalam kelompok manusia yang diberikan status sebagai orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad menggembleng kemudian muridnya dengan ucapan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum tadi. Lalu kemudian Nabi Muhammad meminta kepada sahabatnya untuk mempraktekkan salat, 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 infak, infak, infak. Jadi apa yang diterima oleh Nabi Muhammad direalisasikan saat itu juga, dihafalkan saat itu juga, dituliskan saat itu juga, dipraktekkan saat itu juga, diamalkan saat itu juga. Sehingga ajaran wahyu dari Allah mendarah daging pada umatnya. Bagaimana dengan kitab Roma? Bagaimana dengan kitab Galatia? Di mana kemudian Paulus menerima itu? Kapan kemudian Yesus datang mengajarkan itu? Dan siapa murid-muridnya yang melakukan pendalaman materi terhadap apa yang diterima Paulus saat itu? Tidak ada sama sekali. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam proses risalah kenabiannya menanamkan akidah yang sangat mantap kepada para sahabatnya untuk menjadi guru-guru bagi umat Islam selanjutnya. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah wahai sahabat-sahabatku, orang-orang yang benar-benar beriman.
mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Maka para sahabatku, yuk mari kita beriman, mari kita sholat, mari kita berimpak. Itu perintah, langsung terrealisasi, langsung dipraktekkan. Dan tradisi, budaya, secara rutinitas ritual tersebut dilaksanakan 1400 tahun sampai hari ini. Lalu bagaimana dengan Kristen? Ibadah minggu, Yesus pernah praktekkan? Menyembah Yesus, Yesus pernah mempraktekkan? Makan babi, Yesus pernah mempraktekkan? Natalan, Yesus pernah mempraktekkan? Tidak bersunat, Yesus pernah mempraktekkan? Makan babi, pernah dipraktekkan? Lalu siapa Kristen ini? Dari mana asal Kristen ini? Jangan-jangan yang dinubuatkan Yesus sebagai pembuat kejahatan yang membawa namanya sebagai penjahat, penyesat yang membawa namanya kemana-mana untuk menyesatkan banyak orang. Karena tidak ada benang merah dari Yesus ke Kristen. Tidak ada benang merah dari Yesus ke Bible. Tapi kalau Nabi Muhammad ke umatnya jelas, berbaur, hidup bersama, mengkaji, mentadaburi, mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan dan menteori praktekkan tentang Al-Quran. Jelas itu. Nabi Muhammad mengajarkan, muridnya menerima, sahabatnya mengaplikasikan, dan kemudian para sahabat mengajar kepada kaum yang lain, kepada bangsa yang lain. Jelas runutannya, sanadnya, mata rantainya jelas. Sedangkan kalau kita mengkaji tentang kekristenan, saudara sendiri mengakui Paulus adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Kebenaran mana lagi yang hendak Anda dustakan?